Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, akhirnya videonya jadi juga nih guys, dimana gue bakal bahas kameranya Xperia One Mark III. Sekarang gue bakal bandingin nih sama iPhone 12 Pro Max dan Mi 11 Ultra yang lagi hot-hotnya nih. Serius, ini sih berguna banget ya buat kalian yang penasaran akan karakter ketiga kamera HP ini guys. Dan bisa jadi bahan pertimbangan kalian juga buat yang mau sikat HP-HP-nya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Kita mulai dari keempat focal length dari Xperia One Mark III ini. Mulai dari 16, 24, 70, dan 105. Dan yang gue amati di sini untuk tiap lensanya itu punya karakter warna yang cukup mirip. Yang mana terkadang di beberapa HP-HP lain perbedaan karakter warnanya itu bisa kelihatan loh buat tiap lensa. Jadi kayak nggak konsisten gitu. Sekarang gue kasih lihat seberapa jauh digital zoomnya. Untuk yang 16mm bisa sampai 24. Dan untuk yang 24 itu sampai 70 ya. Dan 70 itu sendiri sampai 105. Dan 105 itu bisa sampai 300. Terus habis itu pasti kalian tanya, apa bedanya bang 70mm yang ada di lensa 24 sama yang 70mm yang di lensa itu sendiri? Dan jawabannya beda di kualitas gambarnya. Ini gue kasih lihat perbedaannya. Jelas kualitasnya bagusan yang langsung dari lensa 70mm karena tanpa digital zoom. Lanjut di foto ini tunjukin kalau emang jarak pandang Mi 11 Ultra itu yang paling luas di antara kedua HP lainnya. Sedangkan Sony yang paling sempit. Kalau dilihat di foto ini, portrait mode dari ketiga foto ini sebenarnya paling kelihatan bokeh adalah Mi 11 Ultra. Tapi karena ini portrait mode, jadi bokehnya bisa diatur sebenarnya. So menurut gua nggak bisa dijadiin patokan sih. Paling yang bisa kita lihat di sini itu pemisahan antara objek dan backgroundnya. Kalau dilihat di Mi 11 Ultra lebih natural ya. Kalian bisa lihat tuh rambut-rambut tipis gua di bagian luar masih cukup baik kelihatan. Yang kedua lebih baik itu Sony. Dan iPhone menurut gua agak kurang ya. Udah kayak ada batas garis gitu antara rambut gua sama backgroundnya. Habis itu dari sisi kulit gua ada dua komen di sini. Pertama, walaupun beauty-nya udah gua off di Mi 11 Ultra, tapi masih agak mulus ya di situ kulit gua dibanding sama iPhone dan Sony. Cuman sayangnya di Sony muka gua agak kemerah-merahan gitu. Sekarang kita lihat bokeh natural yang dihasilkan dari ketiga HP ini. Ini bukan portrait mode ya, jadi benar-benar langsung pakai lensa utamanya dideketin ke objek. Dan kalau dilihat, gue berasa Mi 11 Ultra lebih bokeh nggak sih? Bentuk pohon hijau di belakangnya juga nggak terlalu kelihatan lagi. Terus garis putihnya lebih lebar juga ngebokehnya. Dan ini ada satu contoh foto bunga. Ngomong-ngomong bunga apa ya ini? Untuk foto gedung atau pemandangan gitu, gue ngerasa untuk iPhone itu lebih ke cool, ke biru-biruan ya. Sedangkan untuk Mi 11 Ultra lebih ke warm. Dan Xperia lebih di tengah-tengah gitu. Walaupun cenderung di beberapa area dia lebih gelap. Atau bahasa kerennya underexposed. Lanjut untuk foto yang jaraknya nggak terlalu jauh, Mi 11 Ultra ini bisa menangkap detail pohon dan daunnya lebih baik. Dibanding sama kedua HP lainnya yang cenderung lebih banyak area hitamnya. Dan gue ada ketemu satu foto unik nih. Dimana foto processing dari iPhone-nya lagi mabok guys. Jadi kalau kita lihat lebih dekat, sebagian warna daunnya itu berubah jadi warna langit di belakangnya. Jadi agak aneh gitu. Untuk selfie, gue berasa Mi 11 Ultra sedikit lebih gelap di sini. Dan surprisingly, langit di Sony Xperia lebih kelihatan ya dibanding sama yang lain. Cuma untuk favorit gue sih lebih ke iPhone. Warnanya lebih masuk aja dan berasa lebih ganteng dikit di sini. Hehe. Kayak yang gue udah bilang sebelumnya, burst dan fokus trackingnya si Xperia ini sih nggak main-main ya. Kalian bisa lihat, tiap gambarnya itu cukup menghasilkan foto yang detail, padahal kondisinya lagi bergerak. Kemampuan dia buat menangkap fokus ke objeknya patut diacungi jempol. Dimana kalau gue bandingin sama burst shotnya iPhone, ya gitu deh. Pertama nggak sebanyak Sony, yang mana dia bisa sampai 20 gambar per detik. Terus kualitas yang dihasilkan juga banyak yang ngeblur. Oh ya, tambahan informasi, semua foto dari Sony ini langsung dari Xperia One Mark III-nya tanpa diedit. Dan untuk modenya juga gua mix antara yang basic sama yang manual mode. Jadi tergantung situasi aja. Sebenarnya kualitas fotonya masih bisa diimprove lagi sih dengan cara foto editing. Tapi biar nggak ribet, kita nggak sentuh-sentuh ke sana. Oh ya, untuk video gue cuman bandingin antara iPhone sama si Sony Xperia aja ya, karena agak ribet buat bandingin langsung 3 kamera sekaligus. Kalau dilihat di sini Xperia agak sedikit lebih gelap, cuman dari sisi warna daunnya si Xperia ini lebih hijau dan iPhone lebih ke kuning-kuningan. Kalau ditanya yang lebih mendekati asli sih ya iPhone. Untuk backlightnya pun iPhone lebih baik, bulatan mataharinya masih lebih kecil dan cukup kelihatan di iPhone. Terus untuk stabilisasi lensa utamanya mirip-mirip, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Habis itu untuk kecepatan fokusnya hampir sama.
Cuman kadang-kadang kalau gue lihat Xperia bisa lebih cepet loh. Salah satunya gue stop di bagian sini dan kelihatan ya Xperia bisa fokus lebih dulu. Dan kalau ini dari lensa ultra wide-nya, sekarang gue ajak lari juga dan ternyata di sini Xperia lebih baik stabilisasinya. Oke, sekarang gue coba lagi video kamera depan. Kalau kita lihat di sini jarak pandang si iPhone lebih gede ya dibanding si Sony nih. Lihat pohon-pohon belakang. Panas. Gua coba cek backlight-nya ya. Oh ya, kalian juga komen nih gimana kualitas mic-nya. Lanjut kita ke foto dan video low light-nya. Untuk foto ini kalau dibilang mana yang mendekati real adalah iPhone. Terus kalau Mi 11 Ultra itu gue yakin banyak yang suka. Karena kalian bisa lihat background belakangnya itu cukup kelihatan jelas ya, langit biru di sebelah kiri dan pohonnya di sebelah kanan. Tapi kalau ditanya mana yang gue suka, entah kenapa gue lebih suka hasilnya dari Sony. Karena lebih berkarakter aja, remang-remang misterius gitu. Terus ini foto landscape-nya dan sama persis ya karakternya dengan foto sebelumnya. Harus diakui Mi 11 Ultra cukup baik buat mengekspos detail-detail yang ada, mulai dari awan dan cahaya di gedung sana. Kalau ditanya suka yang mana, ini agak sulit sih. Gue lebih prefer gedungnya si Sony, tapi pakai langitnya si iPhone. Nah lo, gimana tuh? Oh ya, untuk foto pohon ini gue pakai night mode di iPhone dan Mi 11 Ultra. Untuk Xperia gue pakai manual dengan settingan shutter 1/4 dan ISO 1600. Menurut gue iPhone gambarnya terlalu tajam ya, dan entah kenapa gue kurang suka di sini. Kalau Mi 11 Ultra cukup soft dan banyak banget detail yang bisa kelihatan. Sedangkan favorit gue, again, si Xperia. Rasanya pas aja di sini. Pas lihat ini, aduh, hasil dari Xperia-nya udah kayak gua sakit kuning guys. Udah langsung kita gugurkan aja. Terus sisanya iPhone sama Mi 11 Ultra mirip-mirip ya. Cuma warna kulitnya aja agak kemerah-merahan di Xiaomi dan lebih natural si iPhone. So, iPhone favorit gua di sini. Yaudah yuk, lanjut kita ke video low light-nya. Harus diakui untuk video Xperia cukup lemah di sini menurut gua. Videonya cenderung lebih gelap. Bahkan gue coba grading dikit buat naikin highlight atau shadownya juga nggak terlalu bantu. Terus untuk tulisan sentralnya di sini agak pucat ya di Sony, yang mana lebih mendekati iPhone secara warna. Untuk batang pohonnya pun juga kemerah-merahan. Lanjut di sini juga cara Sony ngehandle lampunya pun masih kurang, agak mencar gitu dibanding sama iPhone. Terus warna merah di samping tulisan Clarky ini juga nggak dapet, nggak kayak di iPhone. Cuma pas di bagian terang di sini, gue lebih demen Sony sih, berasa lebih bersih aja, nggak tahu kenapa. Dan ini dia untuk video kamera depan, mirip sama fotonya, muka gue agak kekuning-kuningan di Sony ini. Terus pas backlight juga kurang oke sih buat handle backgroundnya dan muka gue jadi lebih gelap. Jadi iPhone masih lebih oke buat gue. Oke guys, itu tadi pendapat gua tentang kamera dari ketiga HP ini yang pastinya bisa beda ya sama pendapat kalian.
Karena selera orang itu kan beda-beda. Jadi ada yang suka warnanya lebih keluar, atau lebih suka natural, ke kuning-kuningan, ke biru-biruan, atau sampai yang suka over process. Jadi bukan berarti yang natural lebih baik atau over process itu lebih jelek ya. Menurut gua sih sah-sah aja semua. Jadi, yuk kasih tahu gua pendapat kalian tentang hasilnya. Seriusan, gue pengen tahu. Ya udah guys, gitu dulu videonya. Semoga bermanfaat dan kalian kabarin gue juga ya. Apalagi yang kalian mau lihat dari Xperia One Mark III ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.